Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Saudara-saudari sedama, sampai hari ini banyak sekali orang masih kepo mengenai hidup dan nasibnya. Sehingga ketika bertemu dengan orang-orang pintar, atau barangkali bahkan ketemu dengan anggota sangga, selalu menanyakan nasibnya, minta diramalkan nasibnya, minta kuamnya. Kuamnya, hari ini saya ingin bicara mengenai kuamnya. Meramal nasib itu ada dua jenis, dari yang sistemnya adalah hitungan atau rumus, dan satu lagi memang memiliki kemampuan untuk menerawang atau meneropong. Nah, kita akan bicara mengenai yang rumus terlebih dahulu. Rumus ini pun ada banyak macam, mana yang akurat, mana yang tidak akurat, tentu itu tidak ada yang tahu. Maka ketika Anda melakukan ramalan, Anda menemukan seseorang yang mampu meramal dengan rumus itu akurat atau tidak akurat, itu juga kembali kepada karma Anda. Kalau Anda memiliki karma baik, Anda mampu bertemu dengan seseorang yang memang memiliki keterampilan ramalan, yang mampu memang rumusnya itu akurat. Tetapi kalau karma Anda pun buruk, tentu Anda akan menemukan yang rumusnya mungkin tidak akurat, alias abal-abal. Nah, jadi sebenarnya meramal seperti ini pun tidak penting, karena segala sesuatu itu tergantung apa yang kita lakukan. Nah, ini yang sistem ramalan yang ada rumusnya. Apalagi yang bukan sistem ramalan, yang bukan sistem rumus. Barangkali yang sistem kesurupan atau sistem terawangan. Dari mana Anda bisa tahu bahwa orang pintar ini memang benar-benar cun? Anda hanya sekedar percaya ketika dia mengatakan ini dan itu, mungkin ngomongnya meyakinkan. Dari mana Anda tahu? Pernah satu hari ada umat di Jakarta yang memang sangat hobi pergi ke tempat orang-orang pintar. Dan dia sangat percaya, sehingga akhirnya ketika mendengarkan dhamma, kemudian mendengarkan orang pintar yang kemudian tidak sinkron, akhirnya jadi galau dia. Akhirnya suatu hari orang ini berjumpa dengan saya. Dan saya bilang sama dia, nanti kapan-kapan kalau Anda mau ke tempat orang pintar, coba Anda tulis nama saya, nama asli saya ini kan seorang bikuni, tapi jangan bilang kalau saya ini bikuni. Anda tanya aja, ini teman saya ini cari jodoh kok nggak ketemu-ketemu, ada solusi nggak? Kalau sampai dia tahu saya seorang bikuni, berarti orang ini lumayan cun, saya bilang gitu, Anda boleh korek, saya bilang begitu. Nah, rupanya dari satu orang pintar yang lain, dia kelilingi kemana-mana, dia baru menemukan satu saja yang memang bisa melihat. Jadi ketika disodorkan nama saya dan dia bilang bahwa ini adalah teman saya, kenapa teman saya ini nggak dapat jodoh, langsung paranormal itu mengatakan, loh orang ini biksuni, mana mungkin menikah. Nah, jadi coba Anda bayangkan, dari sekian banyak paranormal yang dia temuin, rupanya hanya satu yang betul. Nah, dari sini sebenarnya, sebagai umat Buddha, sebagai murid Sang Buddha, tentu kita harus melatih kebijaksanaan kita. Hidup sesuai dhamma itu tentu akan lebih bermanfaat untuk kita, daripada kita menggantungkan nasib kita, ataupun kita percaya kepada hal-hal yang belum tentu kebenarannya. Baiklah, semoga Anda dengan semakin hari semakin
Belajar Dhamma menambah wawasan dan kebijaksanaan Anda, dan Anda juga semakin kokoh dalam melaksanakan Dharma. Saya berharap agar umat-umat Buddha ini tidak mudah percaya dengan tahayul-tahayul ataupun ramal-ramal nasib. Semoga Anda pun dari hari ke hari makin kokoh dalam melaksanakan sila. Itu akan menjadi keberuntungan dan akan membuat nasib baik untuk Anda. Ketika Anda kokoh melaksanakan sila dan dhamma, maka keberuntungan akan selalu menyertai Anda. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan semoga semua makhluk bebas dari penderitaan dan hidup berbahagia.